Selamat pagi adik-adik. Semuanya sukacita ya. Pastinya ya Kak Marga ya. Semuanya wajahnya sudah sumringah. Sudah mandi, sudah mandi, sarapan. sudah wangi, sudah sarapan. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Adik-adik siap? Siap. Wah, suaranya sudah kencang sekali ya. Sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik sikap doa dulu. Duduk yang manis dulu, sikap berdoa ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi ini Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu kesehatan, sukacita, berkat rezeki untuk jasmani kami yang sudah Engkau sediakan lewat orang tua kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh bersukacita bersama-sama teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Udah sih, hari Iya. ini kita mau sapa dulu teman-teman kita. Siap, ya. Dari iya. Ngasinan, dari Ngoresan, dari Panguragan, Oke. Pucang Sawit serta teman-teman ya. Iya. Beribadah bersama Siap. Komisi Anak GKJ Immanuel. Nanti kalau disapa berarti harus gimana Kak? Dadah. Kita lihat ya Kak ya. Dadah. Kita bisa melihat. Iya bisa. Oke, bisa yuk Kak. Yuk, dari Ngoresan. Hari Ngoresan. Halo. Dari Ngasinan. Hai. Tidak apa-apa. Dari Panguragan. Oh, Panguragan. Halo. Dari Pucang Sawit. Hai, halo. Halo. Sukacita semuanya ya Kak ya hari ini ya Kak ya. Iya, kita mau bersama-sama kita menyanyi dulu ya. Halo, hello, olah. Nah, ini lagunya harus pakai berdiri nih ya Kak ya. Yuk berdiri yuk. Berdiri. Ya, semangat ya. Kita mau nyanyi hola. Halo, ola. Apa kabarmu? Halo, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, ola. Apa kabarmu? Halo, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, berarti kabarnya harus sukacita ya, karena Tuhan Yesus beserta dengan adik-adik semuanya. Iya. Kita mau nyanyi lagi, muji nama Tuhan lagi Kak. Mumpung masih berdiri nih, masih semangat nih Kita Kak. mau berjalan-jalan bersama-sama. Iya, Desi. berjalan-jalan karena tadi masih jalan-jalannya dalam mimpi ya adik-adik ya. Sekarang kita mau jalan-jalan. Kita mau ke Bukit Sion. Nah, kita mau mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik siap? Siap. Iya, ayo Kak Cayo. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Sudah capek adik-adik?
Ya belum no Kak. Tapi adik-adik boleh duduk dulu. Duduk apa berdiri nih Kak? Kita mau nyanyi lagi dengan penuh Masih nyanyi lagi? Harus semangat ya Kak ya? Kak Cahaya semangat? Ya. Iya. Kak Cahaya semangat. Adik-adik semangat, semangat. Semangat. Gitu ya. Semangat. Oke, kita mau nyanyi Iya, karena kita Aku Pahlawan Kecil nih. Iya, kita Karena apa ini Kak? Karena kita adalah pahlawan kecilnya Tuhan. Pahlawan kecilnya Tuhan. Baru adik-adik kecil, tapi ada Tuhan Yesus yang memberikan kuasa. Wah, Walaupun bisa ada jadi kecil juga. bisa jadi pahlawan nih. Maka adik-adik sebagai pahlawan. Siap. Oke, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada alias boten wonten. Nggak ada yang bisa ngelawan kita Karena Tuhan beserta kita. ya. Siap nih adik-adik nih. Berarti adik-adik sudah siap nih mau jadi pahlawan kecil nih. Iya. Nanti dapat tips-tipsnya jadi pahlawannya Tuhan Yesus. Ya walau kecil ya Kak ya. Caranya bagaimana? Caranya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Dengan siapa Kak? dengan Kak Vivin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Semuanya sehat dan diberkati Tuhan ya. Berjumpa kembali bersama Kak Vivin dalam ibadah online hari ini. Nah, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari satu tokoh wanita di Alkitab Perjanjian Lama. Siapa dia? Penasaran gak? Penasaran ya adik-adik ya? Nih, dia bukan dari orang berada, bahkan dia hanya gadis biasa. Tara nih, dia bernama Esther adik-adik. Dia gadis biasa. Nah, tapi dia sudah tidak punya orang tua. Dia sudah tidak punya ayah dan ibu adik-adik. Dia dibesarkan oleh saudaranya. Siapa dia? Orang yang baik hati ini? Ya, dia adalah Mordekai. Siapa? Mordekai. Nah, ini orang yang baik hati adik-adik. Dia mau membesarkan, merawat Esther ya, yang ditinggal oleh siapa tadi? Oleh bapak ibunya nih. Singkat cerita adik-adik, di suatu kerajaan ya, kerajaan Persia sedang mengadakan sayembara atau lomba untuk menjadi apa? Untuk menjadi ratu. Menjadi apa adik-adik? Ratu ya. Tara, ini Raja Ahasiweros. Dia sedang mengadakan sayembara atau lomba untuk mencari ratu, menggantikan Ratu Wasti. Nah, saya taruh di sini ya adik-adik ya. Singkat cerita, Esther ini ikut lomba, ikut sayembara untuk menjadi ratu. Nah, dengan panjang sekali syaratnya, ketentuannya adik-adik. Nah, singkat cerita, akhirnya Esther mendapatkan kasih di hadapan raja ya. Dia disenangi raja adik-adik. Dia mendapatkan kasih daripada Raja Ahasiweros. Dan akhirnya Esther terpilih menjadi ratu ya. Tara nih, dia sekarang jadi ratu adik-adik. Nah, dari gadis biasa dia terpilih menjadi ratu di negara
Persia. Nah, gimana penampilannya adik-adik ketika menjadi ratu? Berubah ya. Ester dari gadis yang biasa menjadi ratu penguasa. Tapi adik-adik, apakah Ester lupa dengan saudaranya? Apakah Ester lupa dengan bangsanya yang saat itu sedang ditindas, yang saat itu sedang dalam pembuangan, sedang dalam perbudakan? Ester tidak lupa adik-adik. Dia selalu mengingat kebaikan saudaranya, selalu mengingat kebaikan daripada teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Taruh dulu ya di sini ya. Adik-adik nanti bisa baca di rumah yang sudah bisa membaca untuk adik-adik sekolah minggu dari kitab Ester pasal 1 sampai dengan 9. Sekali lagi, Ester pasal 1 sampai dengan 9. Di sana diceritakan tentang kisah Ester. Nah, lanjut ya. Tadi Ester apa? Dia nggak lupa dengan kebaikan saudaranya, dengan kebaikan teman-temannya. Bahkan dia ingin membebaskan bangsanya. Tara, nih ya, taruh di sini sama Kak Vivin. Dia pengen membebaskan bangsanya dari perbudakan, dari pembuangan, ya, dari penindasan. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ester berdoa 3 hari 3 malam untuk mendapatkan apa? Kasih di hadapan Raja Ahasiweros. Singkat cerita adik-adik, Ester ini membebaskan bangsanya dari tadi pembuangan, dari perbudakan, kemudian dibebaskan oleh siapa? Raja Ahasiweros. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Ester ini menjadi orang yang berjasa, menjadi orang yang berguna, menjadi orang apa ya? Pahlawan ya untuk bangsanya karena membebaskan bangsanya dari pembuangan, dari perbudakan. Adik-adikku yang terkasih, sudahkah kita juga menjadi pahlawan? Buat siapa ya? Buat bangsa kita Indonesia tercinta? Atau buat gereja kita? Atau buat keluarga kita? Tapi Kak, aku kan masih kecil. Nah, nih, aku kan masih kecil. Gimana mau jadi pahlawan? Ya, kadang berpikir seperti itu ya adik-adik. Aku kan masih anak-anak Kak. Gimana jadi pahlawan yang berperang? Kayak Pak tentara ya, yang berperang ya. Gimana? Akhirnya apa adik-adik? Jadilah pahlawan di keluarganya adik-adik semua. Ya walaupun masih kecil bisa jadi pahlawan loh di keluarganya adik-adik. Contohnya pahlawan bagaimana Kak? Contohnya jadi pahlawan di keluarga, nurut sama orang tua, membantu orang tua. Mungkin adik-adik yang sudah bisa menyapu, ya dibantu orang tuanya. Itu juga udah jadi pahlawan loh adik-adik. Ya, di keluarganya adik-adik. Mungkin bantu apa lagi ya? Beli apa di warung, itu bantu ibu. Kemudian menyiram tanaman. Atau apalagi ya, ngepel, mungkin ya sudah bisa ngepel gitu ya. Itu contoh adik-adik sudah jadi pahlawan di keluarga adik-adik semua. Terus apalagi ya, pahlawan apalagi ya? Pahlawan buat bangsa Indonesia. Apa ya jadi pahlawan buat bangsa Indonesia? Rajin belajar. Nah, kelak ketika adik-adik rajin belajar, besarnya jadi orang hebat, bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, juga membanggakan bangsa kita, negara kita, Indonesia. Gitu ya, sekolahnya yang rajin. Nanti kalau sudah masuk, sekolahnya sudah nggak online, adik-adik belajarnya dengan rajin ya, nggak bolos-bolos sekolah. Oke? Ya, lanjut lagi. Apalagi ya jadi pahlawan di negara?
Tara, mencintai negara kita Indonesia. Dulu Indonesia pernah dijajah adik-adik. Kemudian merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus 45. Betul sekali ya. Jangan lupa ya adik-adik, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara tercinta kita, Indonesia. Itu ya. Itu kita sudah jadi pahlawan loh buat bangsa Indonesia ya, mencintai negara kita. Lanjut lagi. Yang terakhir nih adik-adik, pahlawan bagi gereja kita, bagi Tuhan. Apa ya? Nah, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Rajin berdoa nih, Kak Vivin ada gambar ya. Rajin berdoa. Terima kasih Tuhan ya. Kita sudah rajin berdoa sama Tuhan. Itu Tuhan sudah senang loh. Anakku ini sudah jadi pahlawanku loh. Dia jadi anak Tuhan yang rajin beribadah. Kemudian apa, nek rajin ibadah kan orang lain melihat, wow kayak lo anaknya Tuhan Yesus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan ya. Itu contoh adik-adik menjadi pahlawan di lingkungan adik-adik semua, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan gereja ya. Jadi pahlawan gak harus perang, tapi juga bisa jadi pahlawan di keluarga dan juga di gereja dan juga di lingkungan adik-adik sekitar. Siap melakukan? Siap melakukan? Ya, terima kasih buat adik-adik yang sudah siap melakukan firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati semuanya, bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Seperti Ester Tuhan yang menjadi pahlawan untuk bangsanya, yang membebaskan bangsanya dari perbudakan. Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini menjadi pahlawan buat keluarga, buat orang tua, menjadi anak-anak yang baik. Juga buat Tuhan, menjadi pahlawannya Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa dan memuji Tuhan, dan menjadi pahlawan buat bangsa Indonesia, mencintai negara Indonesia tercinta. Roh Kudus, tolong anak-anak kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Ya, selamat melakukan firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi pahlawan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Iya. Adik-adik tadi Sudah dapat apa? Cerita. Iya. Ceritanya bagus sekali. Bagus sekali. Kita bisa jadi pahlawan kecilnya Tuhan. Tambah mantep ini ya Kak Marga ya. Di mana saja kita bisa jadi pahlawan ya. Iya, Di sekolah, di mana saja. di rumah, Iya. teman-teman, kita bisa menjadi pahlawannya Tuhan. Iya. Kita mau nyanyi lagi nih. Kita kan supaya kita tetap ingat bahwa kita adalah pahlawannya Tuhan. Kita akan nyanyi sekali lagi. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Nyanyi lagi, oke ya, biar mantep ya. Ya. Oke. Aku pahlawan kecil, asik. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada lawan kita, Dek. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat ya. Dadah. Jangan lupa jadi pahlawan kecilnya di rumah ya. Siap. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada.
Aku pahlawan kecil, asik. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada.